Oke, kalau Indonesia saat ini ya, kalau misalkan bisa digambarkan dari satu kata, mungkin lebih ke mengkhawatirkan. Karena kan sekarang pandemi ini belum turun, terus PPKM juga diperpanjang, yang artinya bahwa Indonesia ini masih belum baik-baik saja. Kalau misalkan dilihat dari segi perekonomian, Indonesia juga masuk ke dalam resesi dan defisit APBN pun meningkat. Dan lebih ironisnya lagi ya, kita tuh dapat informasi dan berita kalau adanya korupsi di masa pandemi ini. Gitu sih. Menurut aku Indonesia saat ini ya bisa dibilang udah agak lumayan maju gitu ya dari sebelumnya gitu. Nah, dan kita udah merdeka 76 tahun dan menurut aku juga kita sebagai bangsa juga udah lebih maju lah pokoknya dari sebelumnya gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, untuk Indonesia pada saat ini sebenarnya Indonesia ini kan punya potensi yang luar biasa ya. Dari yang pertama sumber daya alamnya itu pasti, yang kedua sumber daya manusianya, apalagi di tahun 2023 nanti, di tahun 2030 nanti kita itu diprediksi akan mencapai bonus demografi. Dan kalau menurut saya pribadi ini sebuah kesempatan sih sebenarnya buat Indonesia ini untuk bisa menyalip negara-negara lain gitu loh, entah itu dari pertumbuhan ekonominya atau kapasitas sumber daya manusianya. Kalau ditingkatkan dari Indonesia, mungkin kalau misalkan dari segi perekonomian ya, apalagi pajak kan salah satu sumber pendapatan di Indonesia yang terbesar. Mungkin tingkat kepatuhan dari wajib pajak untuk membayar pajak lebih ditingkatkan. Dan salah satu dampak dari pandemi ini kan ada warga Indonesia yang mengalami penurunan pendapatan dan bahkan ada salah satu atau beberapa yang di PHK gitu. Mungkin dari pemerintahnya bisa memberikan inovasi atau kebijakan baru untuk Indonesia dari segi ketenaga kerjaan, biar lebih link and match antara kesediaan lapangan kerja dengan angkatan kerja di Indonesia. Oke, jadi yang harus ditingkatkan tentu pendidikannya ya. Mungkin kan banyak ya desa-desa terpencil yang belum bisa di reach out gitu loh sama tenaga pendidikan gitu. Jadi mungkin kedepannya Indonesia bisa meratakan lagi nih pendidikan sampai ke pelosok-pelosok gitu agar semua anak itu dimanapun mereka berada mereka dapat pendidikan, karena menurut aku setiap orang itu berhak mendapat pendidikan dan pendidikan itu sangat penting ya, apalagi untuk kemajuan suatu negara seperti itu. Kalau aku ini sebenarnya mungkin dari pengamatan sehari-hari ya. Jadi kan kita Indonesia ini masyarakatnya banyak, akses ke sosial media atau akses ke internet itu cukup mudah. Akhirnya sebenarnya kalau di lapangan itu kalau misalkan memang penggunaan teknologi ini tidak diimbangi dengan literasi yang cukup, akhirnya akan sangat bahaya ya. Salah satunya bisa dengan mudah terpapar hoax di media internet atau media informasi, atau bisa menyebarkan berita-berita yang memang belum jelas asal-usulnya, atau bisa rawan terjadinya fitnah dan lain-lain. Dan itu saya melihat banyak terjadi di masyarakat, terutama di media sosial kita hari ini. Nah, menurut saya pribadi memang satu-satunya atau salah satunya yang bisa ditingkatkan yang pertama literasi itu sendiri. Maksudnya apa sih literasi? Bagaimana pengetahuan, bagaimana kita memilah informasi, bagaimana kita mengakses informasi yang tepat ya. Maksud saya yang tepat adalah kadang kan nggak semua orang bisa akses, bukan nggak bisa ya, tapi nggak mampu untuk memilah mana sih informasi yang benar, mana informasi yang salah, atau mana yang misinformasi, atau mana yang disinformasi. Akhirnya ujung-ujungnya adalah terpapar hoax atau menyebarkan berita yang tidak benar atau tidak bijak dalam sosial media. Fungsi saya buat Indonesia yang pertama, satu mungkin membayar pajak kali ya tepat waktu apabila sudah berpenghasilan dan sesuai dengan undang-undang perpajakan.
Yang kedua, mungkin memberikan literasi sesuai dengan apa yang kita bisa dan apa yang kita tahu. Dan yang terakhir, lebih sering membeli atau mendukung produk-produk lokal yang ada di Indonesia, khususnya punyanya UMKM-nya. Oke, kontribusinya mungkin dari hal-hal kecil dulu ya, yang aku mampu gitu. Misalnya dengan ilmu yang aku punya sekarang, misalnya aku belajar psikologi, aku ingin mengedukasi masyarakat gitu tentang yang aku ketahui gitu. Dan juga mungkin kalau ranah edukasinya mungkin aku juga bisa ikut-ikut, misalnya ikut volunteer gitu loh. Kan banyak kayak volunteer sekarang itu yang tujuannya itu mengedukasi anak-anak gitu, ngajarin anak-anak kecil gitu. Mungkin seperti itu sih. Kalau saya pribadi sih sebenarnya kalau untuk Indonesia kayaknya terlalu besar banget ya, maksudnya saya menyadari kapasitas diri saya yang mungkin belum bisa mencapai dalam lingkup Indonesia, cuman saya punya prinsip gitu Bang, setidaknya saya ini bisa memberikan manfaat entah itu untuk keluarga saya, lingkungan terkecil saya, ataupun lingkungan circle pertemanan saya dengan contohnya, salah satu contohnya adalah misalkan ada yang menyebarkan informasi ini yang berdasarkan kehidupan saya ya, pribadi. Misalkan ada informasi atau hoax tersebar, saya coba untuk meluruskan, entah itu di lingkungan keluarga ataupun lingkungan pertemanan, atau dengan memberikan informasi-informasi yang bisa meningkatkan kapasitas diri lingkungan sekitar saya. Misal ada informasi terbaru dan sumbernya jelas, dan itu bisa memberikan manfaat untuk orang banyak, saya coba share segala macam. Jadi kalau untuk saya pribadi, untuk sekarang ini, kalau untuk lingkupnya Indonesia kayak terlalu luas. Tapi mungkin untuk di masa yang mendatang, saya sih sebenarnya punya harapan saya bisa berkontribusi lebih gitu dengan, entah itu dengan membangun sebuah komunitas yang bisa mengasah soft skill atau bahkan hard skill dari orang-orang yang memang bisa memiliki akses untuk pendidikan formal seperti itu. Untuk para pemuda-pemuda di Indonesia ya, mungkin dilihat dari hal kecil ataupun dari sekitar ataupun dari yang kita bisa dulu untuk Indonesia, karena kalau menurut saya langkah kecil yang kita berikan itu pasti akan berdampak pula untuk Indonesia, entah sekarang ataupun di masa yang akan datang. Dan salah satu yang bisa kita terapkan itu mungkin ya, yang sekarang lagi pandemi ini, mungkin para pemuda disuruh vaksin gitu kali ya. Oke, jadi pesanku ya untuk pemuda-pemuda Indonesia, kan kita sebagai generasi yang nantinya bakal istilahnya memimpin negara inilah gitu. Nah, jadi ayo kita ikut kontribusi untuk memajukan bangsa Indonesia ini, bisa mulai dari hal-hal kecil ya, seperti kayak memberi edukasi ke anak-anak yang perlu pendidikan, ataupun hal-hal bermanfaat lainnya sekecil apapun itu. Dari saya pribadi gini teman-teman, istilahnya kehidupan itu kan terus berjalan ya, kehidupan terus berjalan, yang saya yakini adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan kalau kita ngomongin masalah Indonesia ke depannya, ya kita nggak bakal muda terus gitu, kita akan beranjak dewasa, dan pada akhirnya kita yang nantinya bakal menggantikan orang tua kita atau bahkan pemerintahan kita di masa yang akan datang. Kalau misalkan kita memang tidak aware dengan lingkungan kita sekarang ini, atau kita tidak bahkan bertindak apatis dengan lingkungan kita di sekarang, maksud lingkungan kita sekarang ini, gimana kita ingin memperbaiki negara kita di masa yang akan datang ya. Minimal atau at least perbaiki dulu diri kita sendiri gitu. Apakah kita sudah melakukan hal yang benar? Apakah kita sudah melakukan aktivitas atau kegiatan kita dengan benar gitu. Maksud saya adalah sebelum kita berpikir jauh untuk memperbaiki Indonesia atau memberikan kontribusi besar untuk Indonesia, ya kita pertama ini refleksi diri dulu gitu. Mumpung masih muda, kita refleksi diri, apa yang harus diperbaiki dari diri kita, apa yang bisa ditingkatkan, sehingga ketika nanti memang masanya datang atau masanya kita menggantikan generasi sebelum kita, akhirnya kita menjadi generasi yang menjalankan kehidupan di bangsa ini,
ya kita bisa memperbaiki gitu, yang memang menurut kita perlu dibaiki seperti itu.